Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Oktaviana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang hari ini akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Internet-Based Self-Help for Patients with Social Anxiety Disorder, a Literature Review. Jadi yang akan kita diskusikan hari ini meliputi 4 topik, yang itu Introduction, Method, Result, and Recommendation. Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Jadi kenapa sih saya tertarik untuk membuat artikel tentang literatur review berkaitan dengan hal ini? Yang pertama, saat ini social anxiety disorder itu merupakan problem psikososial yang terus meningkat prevalensinya dari tahun ke tahun. Nah, salah satu peningkatan ini disebabkan dari non-compliance dan akses kesehatan yang kurang. Jadi keinginan untuk mengakses layanan kesehatan itu masih cenderung kurang dan mengalami penurunan. Sehingga hal ini memerlukan suatu inovasi bagi health service untuk menyediakan bagaimana solusi bagi pasien. Nah, salah satu hal ini bisa ditingkatkan dengan peningkatan informasi dan komunikasi melalui teknologi yang kali ini akan kita bahas melalui bagaimana kita memanfaatkan adanya internet dalam memberikan pelayanan kesehatan. Karena kita tahu bahwa saat ini kita dituntut untuk lebih peka atau lebih adaptasi dengan adanya kemajuan teknologi, dan kita sangat dimudahkan dengan adanya internet kan, dan saat ini kita sudah sangat terpapar dengan banyak hal berkaitan internet, sehingga kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk bagaimana sih meningkatkan komunikasi pada bagian kesehatan, khususnya kesehatan jiwa yang berkaitan dengan teknologi berbasis internet. Nah, metode yang saya gunakan pada penulisan kali ini adalah non-systematic literature review, yaitu menggunakan metode literatur review, di mana secara metode tidak ada filter secara sistematik. Jadi kita non-systematic literature review. Nah, dari pencarian yang didapat dari beberapa jurnal yang telah dianalisa oleh saya, ditemukan bahwa internet based self-help ini bisa efektif untuk digunakan pada pasien dengan kecemasan sosial gitu ya. Dan beberapa penelitian berkaitan dengan internet based self-help ini mampu mengurangi prevalensi kemudian tanda gejala dari gejala kecemasan sosial yang dialami oleh seorang pasien. Dan hal ini dapat meningkatkan treatment atau pelayanan kesehatan jiwa pada pasien. Nah, beberapa aplikasi yang saat ini berkembang atau digunakan diantaranya yaitu aplikasi Challenger, kemudian Internet-based Cognitive Behavioral Therapy, kemudian ada pengembangan online communication atau saat ini banyak sekali ya telehealth gitu. Kemudian ada mobile based dan virtual reality. Jadi semakin banyak kemajuan teknologi dari internet ini. Nah, harapannya terapi-terapi ini itu dapat membantu pasien semakin untuk meningkatkan taraf kesehatannya, terutama dalam penurunan gejala dan tanda kecemasan sosial. Karena saat ini memang sangat sering sekali ditemukan adanya kecemasan sosial, gitu ya. Dan beberapa aplikasi ini membuktikan bahwa hal ini mampu untuk menurunkan kecemasan pada pasien tersebut. Dan memang dengan adanya pandemi dan sebagainya, saat ini kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan kita beradaptasi tentang bagaimana penggunaan internet yang baik gitu ya. Dan bersyukurnya kita bahwa saat ini Indonesia mulai menerapkan berbagai macam metode berbasis teknologi gitu ya dalam segi kesehatan. Ada berbagai macam contoh, misalkan telehealth, kemudian pemanfaatan yaitu tadi mobile communication gitu ya, ada VR juga. Kemudian mungkin nanti ke depan bisa semakin ditingkatkan karena kita mulai mengenal adanya AR gitu ya, virtual reality gitu ya. Harapannya bisa meningkatkan membantu pasien utamanya dengan masalah kesehatan jiwa.
Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dan kita rekomendasikan dari studi literatur review ini? Bahwa memang perlu peningkatan, internet based self-help ini ya, untuk meningkatkan bagaimana sih, kesehatan pasien gitu ya, utamanya pada gejala kecemasan sosial. Karena pada pasien kecemasan sosial, ini beberapa cenderung, menutup diri untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Dia agak cenderung malu untuk bertemu dengan orang lain. Jadi dengan adanya internet ini, diharapkan dia lebih in touch gitu ya secara teknologi dengan tenaga kesehatan. Karena memang, pendekatan kita pada pasien dengan kecemasan sosial ini bermacam-macam dan, kita bisa masuk perlahan-lahan melalui internet based health ini. Jadi ke depan diharapkan dengan semakin berkembangnya internet based health ini, bagi pasien dengan kecemasan sosial, itu bisa membantu untuk mengurangi kecemasan, kemudian mengurangi, simptom, gejala, tanda gejalanya, kemudian mampu meningkatkan, keinginan untuk medication-nya gitu ya. Jadi bagaimana peningkatan, mereka dalam mengakses kesehatan itu akan berdampak pada peningkatan medikasi mereka, gitu. Dan di situ juga harapannya mereka lebih mudah untuk mengakses, medikasi apa sih yang baik untuk mereka, gitu ya. Dan dengan teknologi ini sebenarnya selain mempermudah atau meningkatkan taraf kesehatan pasien, juga bisa meningkatkan nursing service provider gitu ya. Jadi dari tenaga kesehatannya juga mengalami peningkatan dan cukup mengalami kemudahan gitu ya, dengan kita, menggunakan aplikasi ini maka kita dapat in touch dengan pasien dimanapun dan kapanpun dan itu akan lebih mempermudah kita, di mana saat ini kita dituntut dengan mobilitas yang sangat tinggi gitu ya. Jadi, apa salahnya bila kita memaksimalkan, teknologi atau kecanggihan yang kita miliki gitu ya, misalkan dengan gadget gitu. Jadi dimanapun perawat bisa memberikan terapi untuk pasiennya gitu ya. Seperti itu. Jadi, sangat bagus sekali apabila terapi-terapi ini atau rekomendasi internet kesehatan ini pada pasien kecemasan sosial gitu ya, bisa diaplikasikan di Indonesia. Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saat ini memang peningkatan masalah-masalah kecemasan gitu ya, sangat tinggi, terutama pada, pasca pandemi ini ya. Saat pandemi kita sangat, mengalami kecemasan yang luar biasa gitu ya, dan pasca pandemi pun kita tentu masih memiliki banyak kecemasan karena dampak psikologis dari pandemi kemarin juga luar biasa, menjadi bom waktu yang apabila tidak terselesaikan masalah kecemasan sosial ini, bisa menjadi bumerang untuk kita ke depannya, apalagi bila berkaitan dengan generasi-generasi muda yang masih produktif. Oleh karenanya kita perlu memanfaatkan adanya kecanggihan yang ada di sekitar kita saat ini gitu ya, karena kita sudah sangat adaptasikan dengan teknologi sehingga akan lebih luar biasa apabila dari sisi kesehatan terutama pada pasien-pasien dengan masalah, kecemasan sosial gitu ya, dengan mental health mendapatkan akses ini gitu ya. Baik, demikian presentasi dari saya terkait dengan artikel yang saya sampaikan. Terima kasih banyak dan ada, kata-kata yang sangat sering saya ucapkan bahwa no health without mental health gitu ya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jadi mari kita bersama-sama, sejak dini, mencegah adanya masalah kesehatan jiwa dan supaya kita semakin sehat jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.